Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'da. Ila hadratil mukarramin yang saya hormati, yang saya ta'zimi, para alim, para ulama, para asatidz wal asatidah, para sesepuh, wabil khusus segenap pengurus Masjid Baitul Salam. Saya doakan semoga senantiasa diberikan oleh Allah kesehatan dan keberkahan. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah salat subuh yang sama-sama mengharap ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali bersyukur kepada Allah Tabaraka wa taala pada pagi hari ini kita masih diberikan oleh Allah kesehatan, kesempatan, kekuatan serta hidayah dari Allah sehingga kita bisa sama-sama melaksanakan salat fardu subuh secara berjamaah. Semoga rangkaian amal ibadah kita diterima dan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita lanjutkan kajian hadis kita. Pagi hari ini kita akan membahas tentang sifat salat Nabi Muhammad SAW. Bagaimana gambaran salat yang dilakukan oleh Nabi SAW. Dalam surat Al-Ankabut ayat 45 Allah berfirman, "Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya sholat itu, kata Allah, dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Nah ini janji Allah Bapak Ibu, sholat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Nah sekarang kita lihat banyak kaum muslimin dan muslimat sholat. Tapi kenapa sholatnya tak bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar? Nah lalu kan timbul pertanyaan, masalahnya apa? Penyebabnya apa? Banyak orang sholat, tapi kenapa efek atau dampak positif sholat yang dikerjakannya tidak bisa membuat pelakunya tercegah dari perbuatan keji dan mungkar? Sholat, tapi maksiatnya juga semakin menjadi. Penyebabnya apa? Di zaman Nabi SAW itu pernah ada orang sholat di Masjid Nabawi. Orang itu selesai sholat, lalu duduk di majelis Nabi SAW. Tapi Nabi berkata kepada orang tersebut, "Irji fasolli, fa innaka lam tusolli." Kamu ulangi sholat. Apa yang menyebabkan Nabi menyuruh sahabat tadi untuk kembali mengulangi sholatnya? Ini masalahnya apa ya? Dan ternyata hadis ini juga ditulis oleh Imam Nasai dalam kitab Sunan Nasai nomor 1312. Juga ditulis oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal nomor 23.258. Di mana Imam Nasai beliau mengatakan, "Akhbarana Ahmad ibnu Sulaiman. Qala hadatsana Yahya ibnu Adam. Qala hadatsana Malik wa huwa ibnu Mirwal. An Talhah ibni Musarrif. An Zaid ibni Wahb an Hudzaifah radhiyallahu anhu. Annahu ra'a rajulan yusalli. Fataffa faqala lahu Hudzaifah, mundu kam tusalli hadhihi shalah? Qala mundu 40 aman. Qala ma shalaita mundu 40 sanah walau mitta wa anta tusalli hadhihi shalah la mitta ala ghairi fitrati Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Jadi kalau di Sahih Bukhari nomor 757 ini Nabi sendiri yang langsung ngomong. Ada sahabat sholat, Nabi suruh ulang sampai 3 kali. Nah kemudian setelah Nabi wafat, ini ada juga orang sholat, tapi dilihat oleh sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu. Nah ini kejadiannya sama-sama ada koreksi tentang sholat. Nah hari ini kita melaksanakan sholat, cuma mungkin sholat kita hanya gugur kewajiban, atau kadang-kadang kita kurang begitu mementingkan sholat dari kecil udah belajar, sudahlah gitu. Kita kurang begitu mau menggali dan mencari seperti apa sholat yang betul-betul diajarkan oleh Nabi SAW. Sebab di sini dalam Sunan Nasai nomor 1312 itu Imam Nasai beliau mengatakan, telah bercerita kepada kami Ahmad bin Sulaiman
Beliau berkata telah bercerita kepada kami Yahya bin Adam. Beliau berkata telah bercerita kepada kami Malik yang bernama Ibnu Mighwal. Dari Talhah bin Musarrif, dari Zaid bin Wahab, dari Huzaifah radhiyallahu anhu. Bahwa sahabat Huzaifah radhiyallahu anhu itu pernah melihat ada seorang lelaki yang mengerjakan sholat. Cuma sholatnya asal-asalan. Jadi tidak sesuai yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sholatnya asal-asalan. Lalu sahabat Huzaifah nanya kepada orang tersebut, "Mundu kam tusolli hadhihi sholat?" Sudah sejak kapan kamu melaksanakan sholat dengan cara seperti ini? Kata orang tersebut, "Mundu arba'ina aman." Sudah sejak 40 tahun. Kata sahabat Huzaifah, "Ma sholaita mundu arba'ina sana. Walau mitta wa anta tusolli hadhihi sholah, la mitta ala ghairi fitrati Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Kalau gitu, kamu sudah selama 40 tahun ini kamu belum sholat sebenarnya. Dan kamu kalau meninggal dunia dalam kondisi begini dengan tata cara sholat yang seperti ini, kamu mati di luar syariat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya pernah khatib Jumat Bapak Ibu di salah satu masjid di Batam ini. Jadi begitu selesai khutbah, kemudian saya dipanggil oleh salah seorang pengurus. Beliau sudah tua, sepuh. Nah, beliau kemudian cerita bahwa beliau ngomong gitu. Beliau punya pengalaman ketika memandikan jenazah. Jadi beliau pernah memandikan jenazah. Orangnya rajin sholat berjamaah. Bahkan keningnya hitam. Tapi meninggal dunianya bunuh diri. Orangnya rajin sholat berjamaah, keningnya hitam, meninggalnya bunuh diri. Yang jadi masalah apa? Yang jadi masalah adalah tata cara sholat kita tidak sesuai dengan yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oh, saya sudah sesuai Pak. Saya sudah sholat di masjid, sudah sholat di awal waktu, kemudian sudah sholat secara berjamaah. 3 poin ini Bapak Ibu, ini hukumnya sunnah semua. Sholat di awal waktu, Nabi sering mengakhirkan sholat, terutama sholat isya dan sholat zuhur. Dalilnya banyak sekali dalam kutubus sittah. Dalam Sahih Bukhari ada, dalam Sahih Muslim ada, Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi. Nah, kemudian sholat berjamaah, ini bagus. Tapi Nabi 17 waktu pernah sholat di rumah di saat beliau sakit. Nah, poin yang keempat malah yang nggak kita pelajari. Hari ini kita udah sholat berjamaah, bagus. Sudah sholat di awal waktu, bagus. Kemudian sholat di mana adzan dikumandangkan, bagus. 3 poin. Tapi poin keempat, ini yang paling inti, kenapa nggak kita lakukan? Apa itu? Sholat dengan bacaan dan gerakan yang persis diajarkan Nabi SAW. Meskipun orangnya sholat di awal waktu, sholat berjamaah, sholat di masjid, tapi kalau bacaan dan gerakan sholatnya tidak seperti yang diajarkan Nabi, maka jangankan diterima, sah aja enggak sholatnya. Oleh sebab itu hadirin jamaah yang berbahagia, nah mari kita sama-sama belajar. Sama-sama, bukan saya menggurui Bapak Ibu, kan? Tapi ini untuk saya sendiri juga. Sama-sama kita belajar bagaimana tata cara sholat yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab dampak sholat itu dalam kehidupan. Orang kalau sholatnya bagus, muamalahnya pasti bagus. Muasyarahnya pasti bagus. Kalau orang muamalah, muasyarahnya tidak bagus, pasti ada something wrong dalam sholat. Sebab sholat itu tolak ukur, barometer utama. Nah, kalau sholatnya berantakan, kualitasnya salah, pasti dalam kehidupannya itu salah. Nah, sekarang sebelum kita masuk tentang mulai dari bacaan dan gerakan sholat Nabi, maka kita bahas dulu tentang pra-sholat. Jadi ada 4 poin sebelum sholat yang di masyarakat kaum muslimin sering jadi bahan perdebatan, kadang-kadang bertengkar hanya gara-gara pemahaman yang tidak tepat ya, tentang 4 poin ini. 4 poin ini yang kita bahas terlebih dahulu sebelum kita mengkaji tentang bacaan dan gerakan sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama tentang masalah doa setelah adzan. Doa setelah adzan itu apakah sunnah? Apakah ada dalilnya?
muadzin azan, kemudian ada yang berdoa setelah itu, apakah itu memang ada dalilnya atau seperti apa? Sebab ada orang menganggap bahwa kita kan kalau berdoa salah satunya adalah memohon syafaat. Begitu selesai azan kan kita berdoa. Tujuannya salah satunya memohon syafaat. Sebab ada Bapak Ibu, ada kitab ditulis oleh orang Timur Tengah pada abad ke-17. Kitab ini pakai bahasa Arab. Nah, tapi di dalam isi kitab itu dibahas tentang bab syafaat. Dalam bab syafaat yang ditulis, itu tercantum di situ katanya bahwa syafaat itu mutlak milik Allah. Nabi Muhammad nggak bisa ngasih syafaat. Di kitab itu, bukan ucapan saya, Bapak Ibu, nanti salah paham. Di kitab itu ditulis di abad ke-17, katanya syafaat itu mutlak milik Allah. Malaikat nggak bisa ngasih syafaat. Orang soleh tak bisa ngasih syafaat. Bahkan Nabi Muhammad pun nggak bisa ngasih syafaat. Sementara selama ini kalau kita sambutan, kita sering ngomong kan, salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW yang kita nantikan dan rindukan syafaatnya. Tapi di kitab itu kok dinyatakan kebalikannya? Apa benar seperti itu? Dan kitab itu diterjemahkan, kemudian beredar di Indonesia. Saya pernah sholat di Sekupang ini, salah satu masjid. Saya melihat terjemahan kitab itu ada. Jadi kalau ada jemaah yang membaca, kemudian jemaah itu awam, bisa jadi akan terpengaruh dengan tulisan tersebut. Nah sekarang kita sandingkan dengan dalil-dalil, dengan nas, apakah memang ada seperti itu? Nah sekarang kita baca hadis Muslim nomor 384. An Abdullah ibni Amr ibni al-As radhiyallahu anhuma annahu sami'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul idza sami'tumul mu'adzin faqulu misla ma yaqulu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian mendengar suara muadzin mengumandangkan azan, maka ucapkanlah oleh kalian seperti yang diucapkan oleh muadzin. Allahu akbar, Allahu akbar. Kita yang dengar Allahu akbar, Allahu akbar. Tsumma shallu alayya. Kemudian setelah itu, maksudnya setelah azan selesai, shallu alayya, bersolawatlah kalian kepadaku, kata Nabi. Cuma kita solawatnya sebelum azan. Kadang-kadang kita baca ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi sampai habis. Bukan salah. Sebab tujuan para ulama dulu membaca ayat itu sebelum azan untuk mengingatkan, litanbih, mengingatkan semua jemaah. Karena jemaahnya paham bahasa Arab semua. Untuk mengingatkan bahwa setelah selesai azan nanti, kita disunahkan bersolawat. Dalilnya ini, Sahih Muslim nomor 384. Setelah azan kita disunahkan bersolawat. Nah sekarang ini juga dibaca. Kadang-kadang ada muadzin sebelum azan membaca ayat itu. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi sampai habis. Cuma kan banyak jemaah yang tidak paham. Lalu kita mengambil kesimpulan singkat. Loh ini nggak pernah dilakukan Nabi. Kalau nggak pernah dilakukan Nabi berarti ini nggak sunnah. Nah, kita mengambil kesimpulan singkat. Jadi selesai sholat, kita disunahkan untuk bersolawat. Fa innahu man shalla 'alayya sholatan sallallahu alaihi biha asyra. Barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, kata Nabi, Allah akan bersolawat kepada orang itu sebanyak 10 kali. Summa sallallahu liyal wasilah fa innaha manzilatun fil jannah la tabtaghi illa li 'abdin min ibadillah wa arju an akuna ana huwa. Wa man sa'ala li al wasilah halat lahu syafa'ah. Kemudian setelah membaca sholawat, itu Nabi menyuruh kita doa wasilah. Doa wasilah. Jadi begitu azan selesai, kita ikuti. Kemudian terakhir, kita disuruh Nabi membaca sholawat.
Sebenarnya ini udah sering kita praktekkan, cuma kita mungkin nggak paham. Begitu muadzin selesai melafazkan kalimat azan yang terakhir, la ilaha illallah, kita sering ucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini salawat. Cuma kita mungkin nggak paham atau nggak ngerti sumber hukumnya. Lalu oleh para kiai-kiai zaman dulu sebelum Indonesia merdeka, di zaman dahulu kala, kiai-kiai ulama-ulama di Nusantara ini di sebagian wilayah, lalu sholawat ini dikembangkan dalam bentuk puji-pujian. Ada yang pakai bahasa daerah, bahasa Jawa, mungkin bahasa Sumatera dan lain sebagainya, beda-beda. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk memasukkan syiar dakwah di dalam bunyi lantunan sholawat-sholawat tersebut. Sebab untuk mengumpulkan jamaah itu nggak mudah. Tapi ketika mau sholat, ngumpul sendiri melalui seruan azan. Makanya kalau Bapak Ibu pergi ke Jawa, di pelosok-pelosok, ini kadang-kadang masih kita jumpai. Begitu selesai azan, nah, sementara sebagian orang sholat sunnah qobliyah, kemudian sambil menunggu jamaah yang lain, ini kadang-kadang disenandungkan bacaan sholawat. Allahumma barik, misalnya, sampai selesai. Nah, kadang-kadang dicampur dengan bahasa daerah, isinya ada syiar dakwahnya di situ sebagai nasihat. Tapi orang yang tidak paham langsung menjas, oh ini bid'ah. Baca sholawat ini bid'ah. Baca sholawat setelah azan bukan bid'ah Bapak Ibu, tapi ini sunnah. Dalilnya Sahih Muslim nomor 384. Nah, kalau di situ nggak biasa menggunakan puji-pujian seperti itu, tak usah dilakukan. Tapi cukup bersolawat saja. Nah, kemudian setelah selesai sholawat, kita disunahkan oleh Nabi untuk membaca doa wasilah. Doa wasilahnya seperti apa? Doa wasilahnya ditulis oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari nomor 614. Ini saya bawa kitab Sahih Bukhari nomor 614. Nah, di sini Imam Bukhari menulis bab doa inda nida. Imam Bukhari belum mengatakan haddatsana Ali ibnu Ayyash qala haddatsana Syu'aib ibnu Abi Hamzah an Muhammad ibn al-Munkadir an Jabir ibn Abdullah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qala hina yasma'u nida Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Kata Imam Bukhari rahimahullah taala, telah bercerita kepada kami Ali bin Ayyash. Beliau berkata telah bercerita kepada kami Syu'aib bin Abi Hamzah dari Muhammad bin Al-Munkadir dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, barang siapa ketika dia mendengar suara azan, kemudian dia berdoa setelah azan selesai, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah sampai habis. Ini insyaallah kita hafal semua. Kata Nabi, halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Orang itu berhak dapat syafaatku pada hari kiamat. Dalam hadis ini Nabi menggunakan ya, huruf ya ya. Jadi kata syafaat halat lahu syafaati setelah ta itu ada ya-nya. Nah, ini para ulama yang pakar tata bahasa Arab, mereka mengatakan ini ya ini namanya dhamir, kata ganti orang pertama tunggal. Kembalinya kemana? Ke ana. Ana di sini siapa? Ya Nabi. Artinya apa? Halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Orang itu berhak mendapat syafaatku kata Nabi pada hari kiamat. Jadi isinya bertentangan dengan buku yang ditulis di abad ke-17 yang ditulis oleh orang Timur Tengah tadi yang mengatakan bahwa syafaat itu hanya milik Allah semata. Nabi tak berhak mendapatkan syafaat. Cuma buku itu masuk ke Indonesia Bapak Ibu. Nah, jadi kalau misalnya Bapak Ibu baca buku tentang bab syafaat, kemudian tertulis kata-kata penjelasan bahwa Nabi itu tak bisa memberikan syafaat, nah itu berarti buku tersebut adalah buku yang saya maksudkan tadi. Saya nggak kasih tahu nama judulnya. Jadi buku itu bertentangan dengan hadis ini. Yang kita ikuti adalah hadis. Tapi itu yang nulis orang Arab, Pak. Nah, ini kelemahan kita Bapak Ibu. Bangsa Indonesia ini kelemahannya adalah kita mudah ditipu dengan ketokohan.
ini ada orang dipermak, ditokohkan, masuk ke Indonesia, insya Allah ada aja pengikutnya. Indonesia ini pasar bagus di dunia internasional. Barang bekas di luar negeri masuk Indonesia jadi rebutan. Baju second di luar sampai ke sini rebutan. Termasuk aliran kelompok ideologi dalam Islam sama. Ada orang ngaku jadi nabi di Indonesia, ada pengikutnya. Bukan satu kali, sudah berkali-kali. Ada orang ngaku jadi malaikat, ada aja pengikut. Indonesia pasar bagus di dunia internasional. Kemudian kesimpulannya adalah yang pertama bahwa menjawab azan itu hukumnya sunnah. Kemudian bersolawat setelah azan itu juga sunnah. Lalu kita berdoa dengan doa wasilah untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah azan ini juga sunnah. Dalilnya hadis Bukhari nomor 614, kemudian Sahih Muslim 384. Nah, kemudian selanjutnya setelah azan, lalu kita masuk di bab tentang siwak. Siwak, menggosok gigi. Nah, di bab tentang siwak. Sekarang kita baca hadis Bukhari nomor 887. Di sini ada bab yang ditulis khusus oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala. Isinya adalah bab tentang bersiwak ini. Jadi bab tentang bersiwak. Ini ada hadis yang ditulis oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang ditulis oleh Imam Bukhari dengan judul Babu Siwaki Yaumal Jum'ah, bab tentang menggosok gigi pada hari Jumat. Nah, di hadis ke-887 itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, laula an asyqa ala ummati au ala nasi la amartuhum bisiwaki ma'a kulli shalah. Seandainya saya tidak khawatir akan memberatkan umat saya atau akan memberatkan manusia, memberatkan banyak orang, pasti saya akan perintahkan mereka menggosok gigi setiap kali mau sholat. Jadi ketika mau sholat, Bapak Ibu, kita disunahkan untuk menggosok gigi, untuk bersiwak. Nah, apa bedanya kita dengan Nabi? Kalau kita memerintah, kadang-kadang nggak kita lakukan. Tapi kalau Nabi memerintah, beliau pelopor pertama. Termasuk dalam bab siwak ini. Nah, di hadis berikutnya nomor 888, itu Nabi mengatakan, aktsartu alaikum fisiwak. Saya adalah orang yang paling banyak menggosok gigi di antara kalian. Bahkan Nabi itu sampai mau wafat, beliau gosok gigi dulu, Bapak Ibu. Jadi sebelum kedokteran maju, itu Nabi sudah menyuruh umatnya menggosok gigi. Salah satunya ketika mau sholat. Bahkan sebelum Nabi wafat di pangkuan istrinya Sayyidah Aisyah. Tapi sebelum wafat, beliau gosok gigi dulu. Bahkan beliau pelopor utamanya. Sehingga beliau mengatakan, aktsartu alaikum fisiwak. Saya adalah orang yang paling sering, paling banyak menggosok gigi di antara kalian. Hadis Bukhari nomor 888. Nah, kadang-kadang kita jarang gosok giginya. Bahkan dalam Sahih Muslim disebutkan Rasulullah itu, kata Sayyidah Aisyah, kalau mau masuk ke rumah itu gosok gigi dulu. Maksudnya apa? Ketika Nabi ingin berinteraksi dengan orang-orang terdekat, orang-orang tercinta, beliau gosok gigi dulu. Kita kebalikannya, mentang-mentang sudah jadi pasangan hidup kita, tahu luar dalamnya, udah biasa kotor, gak gosok gigi udah biasa. Tapi Nabi orang yang paling menjaga kebersihan gigi dan mulutnya. Nah, kemudian yang jadi sedikit perbedaan adalah ada orang berpendapat bahwa siwak mesti kayu. Harus kayu, namanya kayu arok. Di daerah Hijaz banyak tumbuh pohonnya ini. Harus kayu. Kalau nggak kayu, nggak siwak. Jadi kalau pakai pasta gigi, odol itu nggak siwak. Mesti kayu. Mesti kayu arok. Apakah memang benar itu mesti kayu arok? Nah, sebab kadang-kadang kita bisa khilafiyah, beda pendapat, tapi kita tidak bisa menjunjung tinggi attitude akhlak dalam berkhilafiyah. Para salafus soleh kadang-kadang mereka beda pendapat,
tapi satu sama lain tidak pernah saling menyesatkan, apalagi mengkafirkan. Nah, apa betul siwak itu mesti pakai kayu? Sekarang kita baca hadis Bukhari nomor 4451. Di sini disebutkan bahwa ketika Nabi mau wafat itu, beliau menggosok gigi, tapi tidak menggunakan kayu arok. Beliau menggunakan jari datun rotobatun, pelepah kurma yang basah. Artinya apa? Artinya yang sunnah ini bukan alatnya, tapi yang sunnah adalah amalnya, menggosok gigi. Alatnya sesuai dengan perkembangan zaman. Kalau di kampung saya, Bapak Ibu, orang-orang zaman dulu, waktu masih belum ada listrik itu kan, tahun 80 90-an, masyarakat kalau gosok gigi pakai ini, pecahan genteng. Pecahan genteng karena rumah orang pakai atapnya genteng. Jadi tumbuk, dikasih air sedikit membentuk pasta, pakai gosok gigi. Kadang-kadang pakai biji asam disangrai, ditumpuk halus, terus pakai gosok gigi. Nah, jadi dari hadis ini, maka dapat disimpulkan yang sunnah adalah menggosok giginya, bukan alatnya. Alatnya sesuai perkembangan zaman. Kayak Nabi misalnya, Nabi itu naik haji dari Madinah ke Mekah. Beliau kendaraannya ya kalau nggak unta ya kuda. Lalu unta dan kuda bukan berarti lalu menjadi hukum sunnah. Berarti kita yang dari Indonesia naik pesawat nggak sunnah. Yang naik bis, naik kereta api nggak sunnah. Nah, jadi yang sunnah adalah alatnya. Kalau hari ini ada orang gosok gigi menggunakan pasta atau menggunakan obat kumur-kumur dengan tujuan menjaga kebersihan dan keharuman mulut, maka itu sunnah. Dan sebaliknya ketika ada orang menggosok gigi menggunakan kayu arok, tapi kayunya sudah kering. Kayunya sudah kering. Sebab kelebihan kayu arok ini, dia kayunya mudah berserabut. Jadi kalau nanti udah dipotong seukuran jari telunjuk dengan panjang sejengkal, itu terus dikunyah-kunyah ujungnya, dia mudah berserabut. Dan kalau dia basah, getahnya ini mengharumkan mulut. Nah, jadi getahnya mengharumkan mulut. Nah, sekarang ada orang gosok gigi bersiwak menggunakan kayu arok, tapi kayunya udah setahun, udah kering, getahnya udah hilang, sudah nggak basah, rasanya sudah asin. Di mana unsur pembersihnya di sini? Di mana unsur pengharumnya di sini? Udah gitu, udah gosok-gosok, kita kantongi di sini. Ini sunnah. Nah, ini sunnahnya yang kurang tepat, kurang sahihah sunnahnya. Sebab sunnahnya yang basah, rantingnya yang basah, kayu aroknya yang basah. Sebab ketika getahnya sudah hilang, maka fungsi untuk mengharumkan, membersihkan ini nggak ada. Nah, jadi ketika mau menggosok gigi, maka silakan menggosok gigi baik dengan pasta gigi atau dengan kayu arok atau dengan pelepah kurma. Yang penting memiliki daya pembersih dan pengharum mulut. Nah, kemudian setelah tentang masalah bersiwak, menggosok gigi, sekarang kita masuk di pembahasan ketiga yang sering jadi bahan perbincangan di tengah kaum muslimin adalah tentang masalah kain di bawah mata kaki atau yang biasa disebut isbal. Jadi apa benar kalau orang pakai sarung, pakai celana, pakai baju werpak, pakai jas hujan di bawah mata kaki, itu mutlak haram, pelakunya masuk neraka. Sebab ada hadis, ya, ada hadis sahih yang menyatakan bahwa ma asfala minal ka'baini minal izar fafinnar. Apa saja yang berada di bawah mata kaki dari kain, maka itu akan membuat pelakunya masuk ke dalam api neraka. Apakah memang seperti itu? Atau seperti apa hukum yang sebenarnya tentang masalah isbal ini? Bapak Ibu hadirin jamaah yang berbahagia. Masalah kain di bawah mata kaki ya. Jadi sering kan kita dengar hadis ini, mungkin jangan-jangan Bapak Ibu juga hafal ya. Hadis yang berbunyi ma asfala minal ka'baini minal izar fafinnar. Apa saja yang berada di bawah mata kaki dari kain itu akan membuat pelakunya masuk neraka. Ini hadis sahih dalam Sahih Bukhari nomor 5787. Hadisnya memang sahih Bapak Ibu. Cuma yang jadi masalah adalah kita orang awam, kita sering mendengar hadis ini. Tapi mungkin kita nggak tahu
bahwa hadis ini ditulis oleh Imam Bukhari pada Kitabul Libas dengan jumlah hadis ada 8. Tapi yang sering disampaikan orang cuma satu-satunya hadis ini. Jadi yang 7 jarang disampaikan orang. Nah, jadi hanya satu ini yang paling umum, paling sering disampaikan orang, yaitu hadis Bukhari 5787. Bahwa apa saja dari kain yang berada di bawah mata kaki, itu akan membuat pelakunya masuk neraka. Padahal Bapak Ibu, ini Imam Bukhari memulai Kitabul Libas, ini bukan dengan hadis itu, tapi dengan firman Allah dulu. Surat Al-A'raf ayat 32. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi. Katakan wahai Muhammad, siapakah hamba Allah yang berani mengharamkan perhiasan Allah yang sudah Allah keluarkan untuk hamba-hambanya. Pakaian ini termasuk perhiasan. Kemudian yang kedua, Imam Bukhari menulis hadis mu'alaq. Hadis mu'alaq itu adalah hadis yang sanadnya oleh Imam Bukhari tidak ditulis komplit. Jadi langsung sabda Rasulnya atau langsung melalui ucapan sahabat atau tabi'in. Di sini Imam Bukhari beliau menulis hadis mu'alaq. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kulu washrabu walbasu wa tasaddaqu fi ghairi israfin wala makhila. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, makanlah kalian dan minumlah kalian dan berpakaianlah kalian dan bersedekahlah kalian selagi tidak membuat kalian jatuh kepada dua perkara, israf dan makhilah. Israf itu boros, mubadir, berlebih-lebihan, kemudian makhilah itu sombong. Jadi kata Nabi, silahkan berpakaian, silahkan makan minum, selagi tidak membuat kalian jatuh kepada boros dan sombong. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma kul ma syi'ta wal bas ma syi'ta. Kata sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, makanlah sesukamu, minumlah sesukamu, berpakaianlah sesukamu. Tentu yang sesukamu maksudnya yang halal. Ma aqta'atka isnatani, selagi tidak membuatmu jatuh kepada dua perkara, saraf atau makhilah, berlebih-lebihan atau sombong. Baru kemudian Imam Bukhari menulis hadis pertama. Hadis pertama pada Kitabul Libas, kalau sesuai urutan nomor itu nomor 5783, di mana hadis ini berbunyi, la yanzurullahu ila man jara saubahu khuyala. Allah tidak akan melihat dengan pandangan rahmat kepada orang yang memakai kain di bawah mata kaki, tapi ada syarat-syaratnya khuyala, sombong. Syaratnya sombong. Sebab apa Bapak Ibu? Bangsa Arab zaman dulu suka pamer. Jadi kalau misalnya untuk menampakkan status sosial di masyarakat, itu yang pertama melalui pakaian. Pakai pakaian ya, sudah pakaiannya ini pakai jubah, nanti dilapis jubah luar lagi, ini sampai nyengser ke tanah. Nanti kalau dia punya budak-budak cantik, kanan kiri belakang. Jadi kalau dia jalan, ini nyengser ke tanah. Menampilkan kesombongan. Ngasih tahu sama orang nih, aku bangsawan, duitku banyak. Nah, dia menampilkan kesombongannya melalui pakaian supaya dilihat orang. Nah, budaya ini bukan adat kita, malah kita risih kalau pakai kain sampai nyengser tanah itu. Sebab bukan budaya kita. Budaya kesombongan bangsa kita tidak terletak pada kain yang nyengser tanah, tapi dalam bentuk lain. Misalnya kita beli cincin, satu bijinya 1 miliar. Nah, kita pakai 2 di sini. Kesombongan kita itu kita perlihatkan melalui cincin ini. Pak, tahu alamat Masjid Baitul Salam? Tahu. Lurus. Nanti ada jembatan tiban kampung, Bapak belok kiri. Nah, maksudnya menampakkan ini 1 M nih. Jadi kesombongan kita ada di sini letaknya, bukan di kain yang nyeret di bawah mata kaki. Sebab ini budaya bangsa Arab zaman dahulu. Nah, makanya di sini Nabi menyebut la yanzurullahu ila man jara saubahu khuyala. Allah tidak akan memandang pandangan-pandangan rahmat orang yang memakai kain di bawah mata kaki dengan tujuan sombong. Nah, baru hadis kedua, ketiga, dan keempat isinya sama. Intinya ada syarat sombong di situ. Baru hadis kelima dari Kitabul Libas. Nah, inilah hadis yang umum yang sering kita dengar. Ma asfala minal ka'baini minal izar fafinnar. Apa saja kain yang berada di bawah mata kaki itu kan membuat pemiliknya masuk ke dalam api neraka. Jadi hadis ini Kitabul Libas isi hadisnya 7,
Tapi yang sering disampaikan orang cuma satu. Sehingga kita gagal paham. Akhirnya masyarakat kaum muslimin satu sama lain kadang-kadang saling hujat, saling adu argumen. Padahal sama-sama kita nggak paham bahwa ini hadis aslinya 7, aslinya 7, ya 8, tapi disampaikan cuma 1. Terus ada nggak orang di zaman Nabi Pak yang pakai kain di bawah mata kaki? Ada nggak orang di zaman Nabi yang pakai kain di bawah mata kaki? Nah, ini saya bawa kitab namanya Sahih Muslim. Nah, sekarang kita buka ya Sahih Muslim di hadis ke 343. Hadis Muslim nomor 343. Di sini ada sahabat namanya sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau cerita, "Kharajtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaumal Isnin ila Kuba hatta idza kunna fi Bani Salim waqafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala babi Itban bin Malik radhiyallahu anhu." Jadi sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, itu kata beliau pernah jalan ke Masjid Kuba pada hari Senin bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Madinah ke Kuba kurang lebih 3 mil, berarti sekitar 6 km dari Kuba ke Masjid Nabawi. Nah, di situ Nabi mampir di rumah sahabat Itban bin Malik radhiyallahu anhu. Setelah Nabi ketuk pintu, usap salam, fa kharaja yajuru izarahu. Sahabat Itban bin Malik keluar dari rumah, membuka pintu. Kondisinya bagaimana? Yajuru izarahu. Kain sarung beliau di bawah mata kaki. Ini orang pertama yang kita bahas ini, ada sahabat namanya Itban bin Malik radhiyallahu anhu pakai kain di bawah mata kaki. Dalilnya Sahih Muslim nomor 343. Nah, sekarang selain sahabat Itban bin Malik radhiyallahu anhu, ada enggak orang lain selain beliau yang pakai kain di bawah mata kaki? Sekarang kita buka Sunan Tirmizi nomor 189. Ini depan saya ada Sunan Tirmizi. Sekarang kita buka 189. Di sini ada peristiwa ketika pertama kali sahabat Bilal mengumandangkan adzan. Itu Umar bin Khattab keluar dari rumahnya begitu mendengar Bilal adzan. Nah, Umar bin Khattab keluar dari rumahnya, kemudian kharaja ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yajurru izarahu. Umar keluar lalu menemui Nabi dan posisinya yajurru izarahu, pakai sarung, sarungnya di bawah mata kaki. Siapa orangnya? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sumbernya Sunan Tirmizi 189. Kalau di Sunan Abu Dawud nomor 499. Selain mereka berdua, ada enggak orang lain yang pakai kain di bawah mata kaki? Sekarang kita baca hadis Bukhari nomor 5784. Nah, terus 5785. Jadi di sini ketika Nabi itu bersabda, "Man jara thawbahu khuyala lam yangdurillahu ilaihi yaumal qiyamah." Barang siapa yang pakai kain di bawah mata kaki dengan tujuan sombong, Allah tak akan pandang dengan pandangan rahmat pada hari kiamat. Qala Abu Bakr. Abu Bakar lalu ngomong, "Ya Rasulullah, inna ahadda shiqai izari yastarkhi illa an ata'ahada dzalika minhu." Ya Rasul, kain sarung saya ini sering melorot. Sebab sarung zaman dulu Bapak Ibu enggak silinder kayak kita. Sarung kita kan jahitannya ketemu. Sarung zaman dulu tuh hanya kain memanjang saja gitu. Jadi enggak ada jahitan yang ketemu. Nah, terus dililit-lilitkan. Karena Abu Bakar ini orangnya kurus, terus agak bungkuk punggungnya, itu sarung sering melorot. Kalau melorot di bawah mata kaki. Nah, jadi kata Nabi SAW, "Lasta mimman yasna'u khuyala." Kamu bukan termasuk orang yang pakai sarung di bawah mata kaki dengan tujuan sombong. Selain Abu Bakar, ada enggak orang lain yang pakai sarung di bawah mata kaki? Ada, satu lagi. Kita baca hadis Bukhari 5785. Bahwa qasafati syamsu wa nahnu indan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata sahabat Abi Bakrah radhiyallahu anhu, perawi hadis ini, pernah terjadi gerhana matahari di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqama yajurru saubahu.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu bangkit berdiri untuk melaksanakan sholat gerhana dengan posisi yajuru taubahu, kainnya di bawah mata kaki. Jadi kalau kita memvonis secara mutlak orang yang pakai kain di bawah mata kaki, celana, sarung, gamis di bawah mata kaki misalnya, itu isbal mutlak haram pelakunya masuk neraka, berarti kita memvonis Nabi masuk neraka. Kita memvonis para khulafaur rasyidin, Abu Bakar, Umar masuk neraka. Kita memvonis sahabat Nabi yang mulia termasuk Itban bin Malik radhiyallahu anhu masuk neraka. Kalau gitu nanti bangsa Indonesia ini kaum musliminnya neraka semua. Presiden masuk neraka, menteri masuk neraka, semua gubernur masuk neraka, semua yang kerja di galangan kapal pakai baju werpak di bawah mata kaki masuk neraka. Kok begitu mudahnya orang masuk neraka gara-gara pakai pakaian? Hanya gara-gara di bawah mata kaki. Ternyata hadis itu yang disampaikan cuma satu, padahal banyak. Nah, meskipun kita pakai celana cingkrang, setengah betis Bapak Ibu. Tapi kalau tujuannya sombong, ini juga haram. Ini celana harganya 100 juta misalnya. Kita pamerkan 100 juta ini. Itu haram, sebab tujuannya sombong. Nah, jadi tujuannya yang jadi masalah. Oleh sebab itu Bapak Ibu, terutama Bapak-bapak yang pengen pakai kain di bawah mata kaki, silakan. Hadisnya juga sahih. Bapak-bapak yang saya sudah terbiasa nih Pak, kain saya di atas mata kaki, memang dari dulu terbiasa, juga silakan. Tapi jangan menghujat yang pakai sarung, pakai kain di bawah mata kaki, apalagi kita vonis masuk neraka. Sebab Nabi itu juga sarungnya pernah di bawah mata kaki. Abu Bakar dan Umar sarungnya juga pernah di bawah mata kaki. Kemudian sahabat Itban bin Malik radhiyallahu anhu juga sarungnya pernah di bawah mata kaki. Sebab kadang-kadang orang itu nggak sama Bapak Ibu. Nah, saya dulu pernah tinggal di satu negara Bapak Ibu yang di situ punya 4 musim. Salah satu musimnya musim dingin. Kalau musim dingin saljunya turun Bapak Ibu. Kalau salju turun itu Bapak Ibu, kita tengah hari jam 12 nih kita mau salat zuhur. Kita wudu saja. Itu air kalau nyentuh kulit kita ini kayak cucuk-cucuk jarum, ujung-ujung jarum. Musim dingin. Apalagi kita nampakkan betis kita sedikit ini, kita pakai di atas mata kaki, itu langsung hujan. Dingin. Jadi pakainya di bawah mata kaki. Nah, baru nanti ketika semua hadis tadi disampaikan, baru Islam itu rahmatan lil alamin. Sampai kapanpun dia tetap relevan. Tapi kalau dia dipenggal-penggal hukumnya, hadisnya yang disampaikan secuplik-secuplik, yang terjadi adalah kerancuan, pertengkaran, ketidakharmonisan di tengah-tengah kaum muslimin. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Iya, silakan. Sombong. Nah, itu yang tadi yang sudah kita bahas. Meskipun kita pakai celana cingkrang, tapi kalau tujuannya sombong, itu juga haram. Ya. Ya. Nah, jadi ini yang sudah kita bahas tadi. Ya. Tujuannya sombong. Tujuannya adalah sombong. Jadi yang dilarang dalam syariat itu, sebab sombong ini kan penyakit hati. Maksiat pertama yang dilakukan makhluk Allah itu adalah sombong. Yang mewakili iblis disuruh sujud kepada Nabi Adam, dia mengatakan ana khairum minhu, saya lebih baik dari Adam. Sombong, maksiat pertama. Maka kalau orang punya sifat sombong dalam apapun itu, bukan cuma dari segi pakaian, dari kendaraan dan lain sebagainya, ada sifat iblis dalam dirinya. Kewajarannya adalah hilangkan sombongnya.
Sebab kondisi orang nggak sama. Ada kondisi orang yang dia nggak bisa dingin. Jadi mata kakinya masih tertutup. Dia nggak bisa dingin. Nah, ada orang, oh saya pakai celana di bawah mata kaki. Karena pernah juga sahabat itu pakai celana di atas mata kaki. Jadi yang pakai celana di atas mata kaki itu sunnah, pernah dilakukan sahabat. Yang pakai di bawah mata kaki juga sunnah, pernah dilakukan juga oleh Nabi dan sahabat. Intinya tidak sombong. Iya, sombongnya. Jadi yang dikikis ini sombongnya Bapak Ibu, bukan desainnya. Bukan, oh ini celananya di bawah mata kaki. Oh ini celananya di atas mata kaki. Bukan itunya, tapi sombongnya. Nanti kalau mutlak di atas mata kaki, ibu-ibu kelihatan betisnya. Berarti kelihatan betisnya, auratnya kelihatan. Makanya ketika Nabi bersabda seperti ini, dalam kitab Fathul Bari, Sarah Sahih Bukhari, istri beliau yang bernama Ummu Salamah radhiyallahu anha langsung nanya, kami kaum perempuan gimana ya Rasul kalau betisnya, kalau kainnya harus di atas mata kaki? Kan kelihatan betisnya. Kata Nabi, turunkan satu jengkal. Kalau masih kurang, turunkan lagi satu jengkal. Berarti kan di bawah mata kaki. Jadi bukan, oh ini isbal itu kalau untuk laki-laki, kalau untuk perempuan nggak isbal. Jadi bukan begitu dalam memaknai hukum. Oh sholat itu hanya untuk laki-laki, kalau untuk perempuan tak perlu sholat tak apa-apa. Bukan begitu. Nah, jadi idealnya adalah ketika ada hukum, ini semuanya diturunkan hadisnya, nasnya semua dikeluarkan, kemudian disampaikan. Sehingga nanti jelas, oh di bab ini Nabi melarang, sebab ini alasannya. Di bab ini Nabi menyuruh, oh alasannya ini. Jadi bukan, wah saya nggak cocok dengan hadis ini nih, hadis ini tak usah saya sampaikan. Nah, yang bab ini saja yang saya cocok, saya sampaikan. Nah, jadi masalahnya adalah gini Bapak Ibu, kalau kita misalnya ngaji, kita hadir di majelis taklim, ngaji dan lain sebagainya. Kadang-kadang narasumbernya tidak menggunakan referensi ilmiah. Kenapa kalau saya ngisi kajian itu saya mesti bawa kitab banyak? Ini pertanggungan jawab saya dunia dan akhirat Bapak Ibu. Saya bilang A bukan kata-kata saya, tapi saya menukil ini hadis nabinya begini. Nomornya ini. Bapak Ibu kalau punya kitabnya silahkan buka dengan nomor yang sama. Jadi apa yang saya sampaikan Bapak Ibu bisa akses semuanya. Di akuntabel. Jadi bukan pemikiran saya, oh kata saya begini bukan. Wallahu a'lam bishawab. Nanti insya Allah kita lanjutkan tentang bab soft ya. Ada satu lagi dari 4 yang prasolat itu salah satunya soft. Seperti apa soft yang sunnah? Ya, insya Allah nanti kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma ya muyassira kulli asir wa ya jabira kulli kasir wa ya mughniya kulli faqir yassir lana kullal asir wa taysirul asiru alaika yasir. Allahumma ya man la yahtaju ila al-bayani wa tafsir hajatuna ilaika katsir wa anta alimun biha wa basir biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa liman ahsana ilaina wa li ashabil huquqil wajibati alaina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum wa naqqihim minal khataya kama yunqqa ath-thawbul abyadu minad danas. Allahumma irfa' anhum adabal qubur warfa' anhum adabal mahsyar واحشرهم يوم القيامة في زمرة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين بفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم طول أمورنا وصحح أجسادنا وأحسن أعمالنا واجعلنا من حسن الخاتمة ولا تجعلنا من سوء الخاتمة. اللهم اجعلنا وأولادنا وذريتنا من عبادك الصالحين من عبادك المتقين من أهل القرآن الكريم من علماء العاملين الراسخين في علومهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على